Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binat al-shifa wa saha wa salama wal afiyah wal barakah wa sa'ala fil arain wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami' aqaribina wal wallahu haqqun alaina wa li jami' al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bihadzal yahu bi kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat 61. Qala ya qaumi, wahai qaumku, laisa bi dhalalatun, aku tidak termasuk orang yang sesat. Dhalalah itu hiya a'ammu minadh dhalali. Jadi ada ad-dhalal, ada dhalalah. Dhalalun dengan dhalalah beda. Kalau dhalalah a'ammu, lebih luas daripada dhalal. Fanafyuha ablaghu min nafihi. Maka ketika dia mengatakan laisa bi dhalalatun, itu lebih kuat daripada laisa bi dhalalun. Ini dari perkataan dhalalah, ya. Walakinni, tetapi aku rasulun, seorang rasul min rabbil alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguasai semua alam. Jadi dia panggil kaumnya bahwa aku membawa risalah sebagai rasul dari rabbil alamin. Tugasnya apa? Uballighukum risalati rabbi. Uballighukum bitahfifi wat tasydid. Kalau pakai at-tasydid uballighukum. Kalau pakai tahfif ublighukum. Jadi semuanya boleh. Tapi di Quran pakai tasydid uballighukum, yaitu aku sampaikan kepada kamu risalati. Risalat maksudnya hukum-hukum Allah, ya. Risalati Rabbi, aku menyampaikan risalah Allah, hukum-hukum Allah kepada kamu. Wa ansahu lakum, ai uridu al khaira lakum, dan aku menasehati kamu,
Aku ingin kamu mendapatkan kebaikan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku lebih mengetahui daripada kamu tentang apa yang Allah perintahkan kepadaku. Jadi ini masih kisah Nabi Nuh, ya. Nanti semua nabi-nabi ini diceritain, ya. Jadi dia datang membawa apa? Risalah. Pertama dia katakan, aku Rasulullah Rabbikum. Aku Rasulullah. Yang kedua, aku membawa risalah Allah. Yang ketiga, ubalighukum. Aku sampaikan kepada kamu. Yang keempat, aku ingin supaya kamu mendapatkan kebaikan. Jadi begitu kita, ya, sebagai umat Islam ingin kebaikan kepada semua manusia. Semua manusia. Bukan hanya orang Islam saja. Kepada semua manusia. Kita ingin semuanya mendapatkan kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan dunia selamat, ya, atau mendapatkan hidayah, berakhlak mulia, berbuat baik. Cakap nggak? Itu semua rasul-rasul ingin supaya kaumnya mendapatkan keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Maka dia datang menyampaikan kepada umatnya, aku Rasulullah dan aku membawa amanah untuk menyampaikan risalah Allah, dan aku telah sampaikan, wa ansahu lakum, dan aku ingin memberikan nasihat kepada kamu, yaitu aku ingin kamu mendapatkan kebaikan, dan aku lebih tahu tentang Allah daripada kamu. Jadi kalau kita percaya kepada guru, percaya kepada ulama yang soleh, kita ikutin. Mengapa? Karena ulama yang soleh pasti ingin kebaikan kepada umatnya. Dia tidak ingin umatnya mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat. Kecuali kalau ulama ya, ulama yang pengen jabatan, ya, pengen harta, pengen kekuasaan, itu lain lagi, ya. Maka kita ikuti ulama yang istiqomah, ya, pakai hati saja. Nih kita semuanya kan punya hati kan, ya, pakai hati kita aja lihat nih guru ini ngomongnya benar nggak, perkataannya sama nggak sama saya, hati saya. Oh kayaknya nggak cocok nih omongannya, ya udah jangan diikutin walaupun dia ulama. Qaidahnya al-haqqu ahaqqu ayyutba. Yang hak lebih berhak untuk diikutin. Jadi kita bukan ngikutin orang, kita ngikutin yang hak, yang benar. Walaupun yang mengatakannya orang nggak benar, kalau omongannya benar, ikutin nggak? Ya, dia nggak benar, ya, dia mabok, ya, dia berzina, terus dia bilang jangan mabok, nggak bagus, jangan berzina, dosa. Benar nggak omongannya? Benar. Ikutin nggak? Ikutin. Jangan bilang, nah lu aja nggak benar. Jangan. Ya. Kebalikannya seperti itu, ya. Ikutin nggak? Enggak. Ya, walaupun yang mengucapkannya ustadz, ya. Kata ustadz, nggak apa-apa kamu mabok, nggak apa-apa kamu berzina, ikutin nggak? Itu, ya. Jadi bukan ikutin orang, walaupun dia ulama besar, kalau dia bilang nggak apa-apa berzina, ikutin nggak? Enggak. Biar lu ulama, biar lu pakai sorban juga, ya. Biar lu tasbih lu 5 meter juga, ya. Ya. Kagak gue ikutin. Mengapa?
Kagak mungkin ajaran Islam memerintahkan berzina, memerintahkan mabuk. Tapi kalau orang yang nggak benar, dia berzina, dia mabuk, dibilang jangan zina, jangan mabuk, itu dosa. Ikutin nggak? Ikutin, benar tuh ucapannya, walaupun dia nggak melakukannya. Tapi ini ada sebagian kita ngikutin orangnya. Asal udah demen sama orangnya, udah mau dibilang apa kira? Ya. Penceramah didemen, omongannya apa aja diikutin nggak? Penceramahnya nggak demen, biar omongannya bagus diikutin nggak? Kalau kita udah stempel orangnya, padahal dalam Islam bukan orangnya. Benar nggak tuh omongannya? Itu yang harus kita perbaiki nih. Ya. Itu kelemahan kita karena melihat orangnya, padahal orang itu belum tentu benar yang ngajak kebaikan. Ya. Jadi kita lihat ucapannya benar apa enggak. Kalau benar ikutin. Siapa aja yang ngomong. Itu kaidahnya tuh al-haqqu ahaqqu ayyutba'a. Yang hak, yang benar lebih berhak untuk diikutin. Siapa saja yang ngomong. Jadi kita bukan ngikutin orang, kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, berarti dia taat kepada Allah. Jadi kalau pengen taat kepada Allah, taat saja kepada Rasulullah. Udah otomatis taat kepada Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasulullah, sami'na wa ata'na. Apa yang dilarang, sami'na wa ata'na. Selamat. Nah, sedangkan ulama itu kan kata Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu warisan Nabi. Harusnya warisan Nabi yang bagus dong. Nah, kalau sudah dipanggil ulama, tapi dia kagak bagus, harusnya malu sendiri. Ya, gue udah dijulukin ulama, tapi kok gue nggak ngikutin Rasulullah, malu. Itu dia tuh, asal punya sifat malu saja sukses gitu. Itu yang kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu nggak punya malu, kerja. Kalau apa? Nggak punya malu. Dijual harga dirinya, sehingga nggak ada orang yang hormat kepadanya. Ya. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Kalau istilahnya itu urat malunya udah putus. Bukan urat nadinya, urat malunya udah putus, udah nggak ada urat malunya lah. Ya. Kalau udah nggak punya malu, ya udah. Ya. Makanya kita nih masih bagus nih kalau masih punya malu, bagus lah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ada di zaman Nabi orang lagi ceramah, terus ada yang mau berhentiin supaya berhenti, kata Nabi jangan. Dia lagi ngajak orang supaya memiliki sifat malu. Malu itu sebagian dari iman. Semua nih kita kalau punya sifat malu, cakep dah. Ya. Malu melakukan perbuatan dari yang nggak bagus. Jadi di sini jelas ya. Yang pertama, walakinni rasulun min rabbil alamin. Karena kaumnya mengatakan kamu sesat. Persis lah kayak sekarang. Yang ulama-ulama yang benar dimusuhin. Ulama-ulama yang istiqomah dibilang sesat. Ya. Dibilang nggak benar. Ya. Itu akhir zaman. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi, nanti bakal datang akhir zaman. Ya, orang-orang mengangkat menjadi pemimpin orang bodoh. Ya. Ada istilahnya itu al-imaratu minasibyan. Ya. Kekuasaan dipegang oleh anak kecil.
Asyibyan itu anak kecil. Kalau anak kecil atau kekanak-kanakan lah begitu ya. Kekanak-kanakan kan bisa saja udah tua tapi lagunya kayak anak-anak gitu, joget-joget, buka baju, nyelet-nyelet lidahnya itu ya. Udah kayak anak kecil gitu, nggak punya malu ya. Nah, udah tua tapi seperti sibyan, seperti anak kecil ya. Atau betul-betul emang anak kecil ya, mau diangkat menjadi pemimpin mengurusi umat 250 juta. Coba lihat itu. So, kacaunya luar biasa. Bagaimana itu andai kata terjadi itu ya, presidennya tuh ya, yang model begitu, nggak bisa kita bayangin lah ya. Jenderal-jenderal bintang 4 bagaimana itu, pada hormat sama anak kecil itu ya. Ya, yang palanya aja miring gitu ya. Semua pada begini bintang 4. So, jenderal-jenderal, profesor doktor pada cium tangannya nunduk. So, luar biasa. Ya, umat Islam Indonesia ya diuji dengan ujian, masya Allah beratnya. Sebabnya apa? Sebabnya kita tidak taat kepada ajaran Islam. Siapa itu? Sebagian ulamanya, sebagian profesor doktornya, sebagian orang-orang yang cerdas menjadi dungu, gak jalan otaknya. Masya Allah, bisa jadi begitu ya. Itu benar tuh ya kata Nabi, istafti qalbak. Tanya hatimu, tanya hati kita. Ini benar nggak nih ya dia jadi pemimpin? Bagaimana kalau dia jadi pemimpin? Wah, nggak beres nih. Pasti nggak benar tuh. Pakai hati aja, masing-masing kita. Ini hati kita kan punya kan semua, ya. Nggak usah dengerin fatwa-fatwa, pakai hati kita aja. Ini benar nggak nih? Oh enggak, udah nggak bagus. Apa yang hati kita bilang bagus, bagus. Meskipun kita belum baca kitab, meskipun belum dengar dari ulama, asal pakai hati kita aja. Wah, hati kita tenang, pasti bagus. Tapi kalau hati kita kayaknya nggak enak nih, pasti nggak enak. Gampang, pakai hati aja. Tapi syaratnya hatinya masih bersih. Kalau hatinya udah kumal, udah bedaki, gak nempan, udah ya, diapainnya juga gak bisa. Nih tuh ya. Jadi di sini ada risalah, kemudian ada tabligh, disampaikan, ubalighukum, ya, aku sampaikan. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum. Apakah kadzabtum, kamu mendustakan, kamu bilang bohong, kamu bilang kadzab, an ja'akum, ketika datang kepada kamu dzikrun ay mau'izatun, nasihat. Dzikrun pengingat, mau'izah nasihat. Dulu pembawa acara selalu ngomong, mari kita dengarkan mau'izah hasanah. Itu dari Quran tuh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sekarang udah nggak kedengeran lagi mau'izah hasanah, diganti dengan tausiah. Marilah kita dengarkan tausiah dari si anu, ya. Dulu mau'izah kan, marilah kita dengarkan mau'izah hasanah. Udah itu cakep banget mau'izah hasanah ya. Kalau sekarang jadi tausiah, ya, jauh banget bedanya ya. Mau'izah hasanah cakep dah ya. Mari kita mendengarkan mau'izah hasanah dari si anu gitu. Ini dia mau'izatun, nasihat. Kalau nasihat pasti yang bagus ya. Nah, ketika datang zikrun atau mau'izatun mir rabbikum, mau'izahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an ya, dari hadis Nabi ya. Ala lisani rajulin, tetapi mau'izah itu melalui seseorang.
minkum, orang itu di antara kamu, dari kamu maksudnya dari manusia, ya. Jadi rasulnya dari manusia kan? Ya, orang-orang kafir minta rasulnya dari malaikat. Bisa nggak? Nggak bisa, orang mereka nggak kelihatan. Ya. Tapi rasulnya dari kita, min anfusikum, dari jenis kamu, sama-sama manusia, sama-sama memiliki perasaan, sama-sama bisa merasakan lapar, haus, ngantuk, lemas, perasaan girang, perasaan sedih. Itu dia rasulnya, minkum, minna, dari jenis manusia. Liyunzirakum, dia datang untuk memberikan al-inzar, yaitu peringatan. Peringatan tentang hukuman azab dari Allah. In lam tu'minu, jika kamu enggak, maka aku kasih tahu kamu, nanti kalau ini kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Itu doang. Semua Rasulullah hanya ngingetin doang. Nggak ada memaksa-maksa, itu nggak ada. Nasta'anaihim bimusaytir, kamu ya Rasulullah nggak bisa menguasai mereka. Tugasnya hanya menyampaikan saja, memberikan peringatan. Kita begitu juga, ada majlis taklim, dikasih tahu supaya jadi orang benar, supaya berbuat baik, jangan merusak, jangan korupsi, jangan orang, jangan nangkep orang sembarang-menang, jangan jual negeri Indonesia. Ayo jaga negeri kita, bikin rakyatnya makmur, hidupnya enak, supaya semua warganya bisa ibadah dengan tenang. Cakep nggak tuh gitu? Cakep kan? Hartanya yang melimpah dikasih rakyatnya biar menikmati, jangan dikantongin sendiri. Itu korupsi, nggak boleh. Yang ngomong begitu tuh dianggap fitnah, menyampaikan berita hoax, lapor polisi, diterima laporannya, masuk penjara. Padahal kalau sebenarnya kagak bakal masuk penjara dia. Oh, sekarang siapa saja bisa masuk penjara, biar lu benar juga. Asal laporan diterima, diusut. Karena orang polisinya dia juga, jaksanya dia juga, hakimnya dia juga, semuanya kompak. Yang udah ketahuan salah kagak ngapa-ngapain. Kenapa? Bersama dia. Itu kan kezaliman kan? Harusnya kalau memang salah, ya salah. Kan katanya Indonesia negeri hukum. Mana negeri hukum? Hukum yang katanya tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kan ada istilah begitu kan? Semua merasakan. Jual beli perkara udah biasa. Cuman kalau kita ngomong begitu, menyebarkan berita hoax, fitnah, Masya Allah, luar biasa, ya? Menyampaikan yang benar kita takut. Bagaimana itu? Menyampaikan dari Quran kita takut. Tasahud saja pada takut, pada begini tasahud. Asyhadu alla ilaha, takut. Kita pengen negeri kita makmur, negerinya kayaknya luar biasa. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Masya Allah, luar biasa. Apalagi lagi tuh lagu Kus-Plus itu, persis dah tuh. Bagaimana tuh makmur, tapi sayang rakyatnya. Untuk makan saja udah susah, mahal. Buat makan doang. Lihat tuh India itu, India berapa miliar? Makan murah, buah-buahan murah, rempah-rempah, cabai, bawang murah, semuanya.
Sebabnya apa itu? Pemimpinnya. Angka korupsi ratusan triliun. Korupsinya. Insya Allah. Jadi gimana nih? Jadi kalau kita merasa orang baik, pilihlah presiden yang baik. Kalau ente merasa orang baik, ente pilih yang nggak baik, ya salah sendiri dah. Ya. Itu. Ya. Jadi usaha, namanya jihad, namanya. Ini Rasul. Rasul saja dikatakan kamu sesat. Maka kata Rasul, aku bukan orang sesat. Aku menyampaikan risalah Allah. Aku ingin kamu dapat kebaikan. Itu kan bagus. Tetap aja dimusuhin. Itu tentangannya. Maka kita jangan berhenti terus menyuarakan kebaikan. Ya. Cobalah kita mau beli karpet aja nih udah berapa bulan belum selesai. Kata Ustaz Muslim itu masih kurang. Malu nggak? Malu nih orang-orang kayaknya nih bagaimana masjidnya belum beli karpet juga. Kalau orang miskin sih nggak apa-apa dah. Ya. Orang kaya lihat karpetnya belum ini, besok langsung habisin lah. Ya, 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 bagi ente ya. Ya, daripada tanggung-tanggung begini ini udah. Haji Muslim langsung datang ke rumah saya. Berapa? 10 juta. Nih 10 juta kontan. Besok pasang. Cakep nggak tuh? Allah ganti. Jangan khawatir. Buat rumah Allah. Coba. Ya. Jangan sampai kita ngemis-ngemis. Allah ceritain lagi bapak-bapak. Ini masih kurang nih karpet. Tetap aja kagak bergerak juga. Umumin lagi. Ya. Buat semua manusia. Nanti kita mati kita bawa nggak tuh duit kita? Karpet itu yang kita sumbangin itu yang menemani kita dalam kubur. Ya. Saya tadi tanya Yus, ini masjid sebulannya berapa dana operasional? Sekitar 8 gitu. Masjid At-Taubah itu 30 juta bulanannya. Coba lihat itu. Ya. Maulid hari kemarin ya, itu dana kurang 25 juta. Jadi 100 juta dari panitia, tapi dananya perlunya 125. Jadi datang ke saya minta bantuan dari yayasan. Saya bilang gimana sih, tahun kemarin anak saya ketuanya terkumpul 125 juta, nggak minta sumbangan dari yayasan. Tahun ini kurang 25 juta. Bagaimana? Nah, habis yang biasa nyumbang nggak nyumbang. Ya bagaimana sih? Bilang nih terakhir nih jangan minta lagi yayasan gitu. Yayasan duitnya alhamdulillah banyak. Ya cukup dah gitu ya. Mudah tambahin. Maulid saja 125 juta. Bulanannya nih. Kemarin saya lihat 30 juta. Pengajian saja itu yang malam saja gurunya 4. Belum yang subuh gurunya 2. Terus buat marbotnya, buat imamnya, buat kebersihan masjid saja itu dananya 500 juta, 500 ribu buat beli apa itu ya WC dan apa itu hitung-hitung, Masya Allah 30 juta. Terus saya tanya, terus masjid Jumatannya gimana? Jumatannya berkurang katanya. Mengapa? Ya maklum nih ekonomi lagi payah. Loket-loket yang dulu itu berkurang sekarang. Itu. Sini malah saya nggak kurang nggak nambah nggak sih loketnya. Alhamdulillah. Kita berkurang. Itu jadi ekonomi payah banget. Luar biasa. Kenapa? Duit dikorupsi masukin. Entar kalau udah ketangkep baru dah. Udah ketangkep pun pakai baju oranye masuk ke mobil KPK masih begini juga. Dasar nggak punya malu itu ya. Udah pakai baju oranye itu masih begini juga tengah-tengah itu. Ya, jadi
kita sebagai umat Islam ya, kalau ada orang nasehatin ya kita dengerin gitu ya. Kalau bagus kita ikutin, kalau nggak bagus ya nggak usah gitu. Tapi yang namanya ulama harusnya ngajaknya yang benar. Kan dia warasatun anbiya, sedangkan Rasulullah pengen banget azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat bagi Nabi penderitaan kamu, dan Rasul pengen sekali kalau kamu selamat dari siksaan api neraka. Tapi ketika datang nasihat, mereka mendustakannya. Ketika datang nasihat dari seseorang, ya, dari Rasul Allah, liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kamu, walitattaqu, dan supaya kamu bertakwa Allah kepada Allah, wa la'allakum turhamun, dan supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Jadi Rasul datang tuh begitu, memberikan peringatan supaya kamu beriman, jangan berbuat maksiat. Karena kalau kamu berbuat maksiat, nanti kamu mati, kamu masuk neraka. Gitu. Yang kedua, supaya kamu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa la'allakum turhamun. Kalau kita artiin, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Tapi kalau bagi Allah nggak ada mudah-mudahan. La'alla litahqiq, artinya wa la'allakum turhamun, pasti kamu mendapatkan rahmat Allah kalau kamu mengikuti Rasul Allah. Kalau kamu bertakwa, pasti kamu mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu nggak kita dapat dari amal soleh. Rahmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari amal. Ya. Kalau amal bisa kita kerjain, kita bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran. Tapi kalau rahmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah, ya arhamar rahimin irhamna. Kalau kita dapat rahmat, masuk surga. Karena masuk surga bi rahmatillah. Fakadzabuhu, mereka semua mendustakan itu Rasul. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan Rasul itu, yaitu Nabi Nuh. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, minal gharqi, dari tenggelam, yaitu fil fulki aipis sapinah. Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya naik ke dalam kapal. Saat datang banjir, semuanya selamat kecuali yang tidak masuk ke dalam kapal, Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh itu panjangnya 600 dhira. 600 dhira itu kalau kita meter itu sekitar 300 dhira, sekitar 150 lebih dah, ya. 160, taruh 150 lebih dah, ya. Jadi panjangnya itu kapal sekitar 150 lebih, ya. Panjangnya, lebarnya sekitar 30-an dah. Ya, 30 meter. Berapa tingkat? 3 tingkat. Tingkat pertama buat binatang-binatang buas. Semua ada binatang-binatang yang melata pada itu di bawah. Tingkat duanya, tingkat tengah kan 3 tingkat. Tingkat tengahnya manusia. Manusia itu ada di tafsir dikatakan 40 laki, 40 perempuan. Jadi ada 3 anak Nabi Nuh, ya, seperti Sam, ya, itu ada lagi 2 lagi. Sedangkan Kan'an, ya, dia mati tenggelam karena waktu Nabi Nuh suruh masuk ke kapal, Kan'an nggak mau. Sa'awi ila jabalin yaksimuni, aku ingin naik ke gunung aja lah,
aku akan selamat. Tapi air laut sampai juga ke gunung, maka semua tenggelam. Nah, sebagiannya tuh yang taat masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Ya. Jadi yang hidup sekarang ini itu dari keturunan Nabi Nuh itu. Ya. Kan'an nggak ada lagi karena Kan'an udah mati. Ya. Nah, 40 laki, 40 perempuan dengan semua binatang. Semua binatang yang aneh itu semuanya yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Kapan berangkatnya naik kapal? Itu tanggal 10 bulan Rajab. Kalau nggak salah, bulannya bulan Rajab. Ya. Sampai selesainya itu, sampai ke daratannya 10 Muharram. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 7 bulanan. Ini di atas kapal. Ya. Karena apa? Karena semuanya tenggelam, semuanya laut. Ya. Dan itu Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Lihat tuh, orang kafir mati sebab doanya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi. Coba kalau kita pakai doa Nabi Nuh itu, ya. Tapi jangan, ya, biarin aja. Enak banget dia mati, ya. Biarin dia hidup dulu dah, ya. Biarin nikmati di dunia, ya. Nabi Nuh tuh satu-satunya itu yang meminta supaya umatnya mati semua, yang kafir mati semua. Yang hidup, yang di kapal itu, yang selamat, binatang-binatang semua, termasuk kucing, yang masuk ke dalam kapal itu semua selamat. Dan yang masuknya semua laki perempuan. Semua binatang laki perempuan, yang perempuan manusia laki perempuan, semua. Ya. Coba lihat tuh. Padahal waktu dibikin kapal nggak ada laut, daratan. Waktu Nabi Nuh bikin kapal itu semua umatnya itu warganya mengejek, orang gila loh bikin kapal itu. Coba bayangin, kalau di tepi pantai pantes, ini nggak ada pantai. Jauh dari pantai bikin kapal besar sendirian itu. Bagaimana orang kampung pada yang mencibir nggak? Mencibir pasti orang gila ini, ya. Tapi Nabi Nuh tetap sabar terus sampai selesai. Udah jual 3 tingkat coba. Kalau panjangnya 150, coba itu, ya. Wastawa alal judi. Udah jadi semua. Nanti kodenya itu kalau ada air mendidih, oh berarti bakal datang banjir. Nah, pas itu naik semua ke dalam kapal. Semua udah naik, langsung banjir. Kapal di atas air itu terus sampai 7 bulan di atas kapal. Sampai mendarat itu selamat itu. Ya. Udah bunyi sampai selamat dah, ya. Jadi sekalian, ya, yang mau berinfak, ya, silakan untuk Masjid Al-Maksum, ya. Mudah-mudahan yang menginfakkan hartanya, khususnya niatin wakaf, ya, niatin buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, itu luar biasa. Ya, orang tua kita girang, dan itu pahala wakaf itu sampai terus selama-lamanya, ya. Mudah-mudahan yang menginfakkan hartanya memberikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah, yang telah meninggal dunia semuanya jamaah kita mendapat maghfirah dan rahmah. Wa bi hadina wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويكافئ مسيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم واستعنا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.